Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya. Kita kembali lagi belajar mengenai akuntansi biaya. Kali ini bagaimana caranya menghitung harga pokok suatu produk. Gitu. Kita masuk ke bab 6, yaitu metode harga pokok pesanan atau job order costing method. Oke, di tujuan pembelajaran kita kali ini, diharapkan mahasiswa dapat bertanggung jawab menyelesaikan perkuliahan di bab 6, terutama terkait metode job order costing, kemudian memahami konsep mengenai metode harga pokok produksi berdasarkan pesanan secara terstruktur, kemudian bisa menyusun pencatatan harga pokok produksi melalui metode harga pokok pesanan pada kasus di perusahaan manufaktur. Oke, kita masuk ke pengertian dan konsepnya. Apa itu metode harga pokok pesanan atau yang kita kenal sebagai job order costing method? Jadi metode ini diperuntukkan untuk memproduksi suatu produk yang mana menentukan HPP-nya berdasarkan pesanan dari konsumen saja. Gitu. Jadi tujuannya adalah agar perusahaan itu bisa menentukan harga pokok produksinya secara keseluruhan dari tiap-tiap pesanan atau persatuannya. Nah, karakter perusahaan apa saja sih yang bisa menggunakan metode harga pokok pesanan ini? Jadi perusahaan-perusahaan yang bisa menggunakan job costing ini, job order costing ini adalah perusahaan yang memproduksi produknya secara terputus-putus. Ya. Kemudian produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang diminta pesanan. Kemudian produksi ditunjukkan untuk memenuhi pesanan. Kemudian persediaannya, kalau persediaannya di gudang hanya untuk memenuhi pesanan saja. Kemudian produknya juga produk yang selesai diberikan kepada pesanan secara langsung, ya, tidak ke gudang dulu. Dan yang keenam adalah biaya produksi dikumpulkan untuk setiap pesanan dengan rinci menggunakan sistem akuntansi biaya dengan membebankan HPP kepada produk. Jadi artinya di sini bahwa untuk metode harga pokok pesanan itu hanya bisa digunakan kepada perusahaan yang menerima pesanan saja. Artinya produknya, spesifikasinya tidak sama semua. Jadi kalau kita bisa katakan bahwa ini cuma produk-produk yang unik, produk-produk yang limited edition gitu ya. Jadi kalau perusahaan biasanya memproduksi produksinya banyak, nah itu namanya metode proses secara massal. Tapi kalau hanya PO saja, ya hanya sesuai dengan pesanan saja, itu menggunakan metode harga pokok pesanan. Selanjutnya, biaya produksi dari syarat metode harga pokok pesanan. Jadi biaya produksi yang ada pada metode harga pokok pesanan adalah yang pertama biaya langsung. Biaya langsung sendiri meliputi biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya adalah biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung apa? Jadi biaya BOP. Meliputi apa saja biaya produksi selain biaya bahan baku langsung, kemudian selain biaya tenaga kerja langsung, yang mana dibebankan ke tiap-tiap pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di awal, di muka. Kemudian syarat metode harga pokok pesanan. Tadi ya selain klasifikasi perusahaan, di sini ada syaratnya nih. Yang pertama, perusahaan memproduksi lebih dari satu jenis barang atau jasa yang mempunyai spesifikasi yang berbeda setiap produknya dan mampu memisahkan biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung ke dalam masing-masing spesifikasi barang dan jasa. Ya, jadi spesifikasi barangnya berbeda. Yang kedua adalah manajemen perusahaan memproduksi lebih dari satu jenis barang atau jasa dengan asumsi biaya bahan baku dan biaya tenaga kerjanya dibebankan secara langsung, sedangkan BOP secara tidak langsung yaitu dengan tarif yang ditentukan di muka. Jadi biaya bahan baku dan biaya tenaga kerjanya ditentukan di awal secara langsung nih, sedangkan BOP-nya dibebankan di muka. Kalau biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja kan bisa ditentukan ya, karena memang sifatnya utama. Gitu. Tapi kalau biaya
overhead pabrik itu biaya-biayanya rinci, kecil-kecil biasanya, sehingga harus dibebankan di awal. Nah, kalau metode pesanan, di sini tidak lepas dengan kartu pesanan. Jadi kartu pesanan itu adalah faktur bentuknya atau dokumen yang berisi tentang biaya pesanan, yang mana di dalamnya ada akumulasi biaya-biaya untuk setiap proses produksi yang dilakukan setiap pesanan. Kalau ada pesanan masuk, kemudian perusahaan membuat kartu pesanan, di situ dituliskan rinci biaya bahan bakunya berapa, biaya tenaga kerja yang dihabiskan berapa, biaya BOP yang dibebankan berapa. Jadi dokumen ini berisi rincian mengenai pesanan-pesanan, kemudian sebagai rekening pembantu. Jadi ini sifatnya membantu untuk mengumpulkan biaya-biaya produksi di setiap pesanan. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi kartu pesanan ini diperuntukkan hanya untuk job order saja. Kalau ada pesanan saja. Nah, selanjutnya langkah-langkah penentuan metode harga pokok pesanan atau job order costing method. Langkah-langkahnya cukup panjang. Jadi yang pertama adalah perusahaan dapat pesanan dulu. Dapat pesanan, kemudian menentukan barang yang dipesan, kemudian mencatat akuntansi biaya bahan bakunya, mencatat akuntansi biaya tenaga kerjanya, sampai BOP-nya. Nah, pada video kali ini kita membahas mengenai teorinya dulu. Untuk kasusnya kita bahas di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.